Kita lanjutkan tentang tafsir saintifik. Baik, kita semua meyakini bahwa Al-Quran Al-Karim itu adalah sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan, itu menjadi bagian dari doktrin agama kita. Dari doktrin ini kemudian muncul juga penegasan-penegasan dari para sahabat, para tabi'in, dan ulama-ulama setelahnya. Ya, misalnya qaul yang sangat populer kita sering dengarkan dari Abdullah bin Mas'ud, ya, seorang sahabat Nabi. Beliau mengatakan, man arada ilmal awwalin wal akhirin falyatadabbaril Qur'an. Siapa yang ingin memahami ilmu generasi awal dan juga generasi akhir, maka dia harus mentadabburi Al-Quran. Kemudian pernyataan itu ditegaskan oleh para ulama-ulama, ya, antara lain misalnya Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya, di dalam bab yang keempat, ketika menulis tentang adab tilawatil Quran, beliau menukil pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa Quran itu mencakup 77.200 ilmu. Nah, jumlahnya sangat banyak ya, 77.200 ilmu. Nah, kenapa sampai sekian puluh ribu ya? Karena setiap kalimat atau setiap ayat itu dikalikan 4. Karena ada riwayat yang mengatakan inna likulli ayatin dhahrun wa batnun wa haddun wa matla'un, sehingga setiap ayat itu dikalikan 4 sehingga totalnya itu menjadi 77.200. Ya, tentu ini bukan angka yang presisi artinya seperti itu persis ya, tetapi angka yang bersifat kira-kira. Nah, ini pun menunjukkan banyaknya ilmu pengetahuan yang didapatkan dari hasil pengembangan para ulama setelah membaca Al-Quran. Kemudian di dalam kitab Jauharul Quran, Al-Ghazali juga membahas ya pada pasal yang keempat itu tentang bagaimana cara berkembang biaknya ilmu-ilmu, ya terutama ilmu keagamaan yang ada kaitannya dengan Al-Quran. Lalu disebutkanlah sekian banyak cabang ilmu, lalu di ujungnya beliau mengatakan fatafakkar fil Quran wal tamis ghara'ibahu litusadifa fihi majami'a ilmil awwalin wal akhirin. Berpikirlah kamu tentang Al-Quran, pelajari tentang gharibnya, hal-hal yang tidak dikenal, yang aneh dari Al-Quran, agar kalian mendapati sejumlah ilmu awalin wal akhirin, ya, ilmunya orang-orang dulu dan orang-orang yang akan datang. Nah, dari penjelasan-penjelasan yang tadi sudah disebutkan, maka kemudian akhirnya para ulama terus berusaha untuk mendalami, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran untuk mengeluarkan berbagai macam keilmuan ya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Fakhruddin Ar-Razi bahkan di dalam tafsir Mafatihul Ghaibnya, atau juga dikenal dengan nama lain At-Tafsir Al-Kabir, itu berhasil mengetengahkan sekian banyak ilmu pengetahuan ya dari Al-Quran ketika beliau sedang memaknai atau menafsiri ayat-ayat itu.
Di situ ada penjelasan-penjelasan mengenai ilmu-ilmu alam angkasa raya, mengenai astronomi, mengenai geologi, mengenai klimatologi, ya, mengenai biologi, dan seterusnya. Tentu istilah yang digunakan tidak seperti istilah yang tadi saya sampaikan, ya, tetapi substansinya adalah bisa masuk ke dalam disiplin ilmu yang tadi saya sebut itu. Nah, makanya sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah mengatakan fihi kullu syai'in illa tafsir. Di dalam tafsir Al-Kabirnya Ar-Razi itu mencakup semua hal kecuali tafsir itu sendiri yang tidak ada. Lalu dijawab oleh muridnya Ar-Razi, yaitu Imam As-Subki. Dia mengatakan fi kullu syai'in wa ma'at tafsir, ya, di dalamnya tercakup segala sesuatu, wa ma'at tafsir, tentu bersama dengan tafsir Al-Qur'an. Nah, ini perkembangan, ya. Kemudian dalam era modern ini ada tafsir Jawahirul Quran, ya, atau tafsir Al-Jawahir yang dikarang oleh Tontowi Jauhari, itu lengkap, ya, dan penjelasannya menggunakan data-data ilmiah, ya, temuan saintifik. Karena beliau seorang ahli fisika, ahli biologi, dan juga sedikit mengerti tentang teori-teori dalam ilmu kedokteran, maka di dalam penjelasan tafsir Al-Jawahir itu penuh dengan istilah-istilah teknis keilmuan tersebut. Nah, sebenarnya tafsir ilmi itu tafsir apa gitu, ya? Nah, sebagian ulama mendefinisikan tafsir ilmi itu adalah tafsir yang penjelasannya menggunakan teori-teori ilmiah, teori-teori sains. Jadi perkembangan sains sudah tidak bisa dibendung lagi hari ini, dan karena dulu ada kepentingan bahwa Al-Quran itu diyakini juga mengandung tadi banyak ilmu pengetahuan, maka kemudian ada sebagian ulama, ya, dalam proses menunjukkan eksistensi Islam, bahwa Islam itu tidak anti kemajuan, Al-Quran itu tidak anti ilmu pengetahuan. Nah, untuk membuktikan itulah maka, ya, seperti Muhammad Abduh, seperti Tontowi Jauhari itu berusaha untuk menjelaskan Al-Quran dengan pendekatan teori-teori saintifik tadi. Nah, tentu karena data-datanya ini berawal dan berasal dari teori sains, ya, teori ilmu pengetahuan yang sifatnya fluktuatif. Teori ilmiah itu kan bongkar pasang, ya. Dalam tempo sekian, ketika hasil eksperimentasinya ini menunjukkan ada perubahan, maka teorinya pasti berubah. Sementara Al-Quran kan tidak berubah. Al-Quran ya itu saja, ajak. Nah, karena itu menafsiri Al-Quran dengan tafsir saintifik itu disinyalir oleh sebagian ulama akan menimbulkan kesalahpahaman terhadap Al-Quran. Khawatir orang beranggapan, loh, kok sekarang mengatakan A, besok mengatakan B. Karena teorinya berubah dari A ke B. Padahal Al-Qurannya tidak pernah berubah. Jadi yang berubah adalah teorinya, Al-Qurannya ya tetap. Kalaupun salah, yang salah tentu bukan Qurannya, yang salah adalah tafsir saintifiknya. Tapi orang awam kadang-kadang tidak mengetahui pembedaan ini, bahwa Al-Quran itu berbeda dengan tafsir. Kalau Al-Quran kan kalam Allah yang sudah mutlak kebenarannya, sementara kalau tafsir itu kan
kalam manusia, hasil ijtihad manusia yang pasti mengandung unsur imma benar dan imma salah. Nah, untuk menghindari kesalahpahaman itu, maka kemudian terjadi perdebatan sengit. Ada sekelompok ulama yang tetap setuju dengan tafsir saintifik, tapi ada juga sejumlah ulama yang menolak tafsir saintifik. Yang setuju ya tadi sudah saya sebut, misalnya Imam Al-Ghazali, lalu Fakhruddin Ar-Razi, kemudian Tontowi Jawahari, kemudian ada siapa itu yang punya tafsir ayat kauniyah, Zaghlul An-Najjar, dan beberapa yang lain ya. Itu setuju tentang tafsir saintifik. Tapi yang tidak setuju ya seperti Imam Asy-Syatibi dalam Al-Muwafaqatnya itu tidak setuju. Kemudian ada Syekh Mahmud Shaltut, mantan Grand Syekh Al-Azhar, menulis tafsir Al-Quran Al-Karim, tapi tidak lengkap 30 juz. Di dalam bagian-bagian awal beliau mengkritisi tafsir saintifik. Termasuk Amin Al-Huli ya. Amin Al-Huli yang suaminya Aisyah Abdurrahman bintu Syati ya. Kemudian Muhammad Husain Ad-Dabi, ini termasuk tokoh-tokoh yang menentang eksistensi tafsir saintifik. Ya, tapi ada sebagian juga yang menerima dengan memberikan parameter ya. Misalnya Syekh Sya'rawi itu masih bisa menerima, Abdul Wahab Faid dan lain-lain. Ya. Nah, itu bisa menerima tetapi dengan beberapa parameter atau standar ukuran. Apa parameternya? Dan parameter ini sekaligus juga sebagai alat kita untuk mengukur dan mengkritisi produk-produk tafsir saintifik. Pertama, di sini memang ikhtilaf ya, tetapi secara umum ada sekitar 3 parameter. Yang pertama adalah tafsir saintifik itu tidak berseberangan dengan pokok-pokok ajaran syariat agama, ya, juga tidak berseberangan dengan pendapat para ulama tafsir, khususnya yang hidup pada era sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Itu yang pertama ya. Yang kedua, makna saintifik atau tafsir saintifik itu harus dipastikan sahih. Ya. Sahih min haitsul lughah atau min jihatil lughah. Dari perspektif lughah ini harus benar-benar sahih. Kenapa? Ya, karena Al-Qur'an ya, sebagaimana sering saya sampaikan itu bilughatin arabiyyin mubin, maka patokannya adalah bahasa Arab dengan segenap teoritisnya ya, teori-teori yang ada di bawahnya itu. Sementara istilah-istilah teknis sains itu adalah istilah-istilah baru yang tentu saja tidak dikenal di dalam percakapan kalam orang Arab itu sendiri di masa-masa dahulu. Sehingga harus dipastikan ketika memaknai sebuah lafaz, sebuah ayat, di mana ayat ini itu diturunkan kepada Nabi yang hidup 14 abad yang silam. Ya, maka parameter bahasa, terutama bahasa percakapan yang dipahami oleh generasi waktu itu, menjadi salah satu parameter atau dhawabit, mi'yar, ukuran untuk meneliti, mengkritisi produk tafsir saintifik. Kemudian ya masih masuk dalam parameter yang kedua ya, yaitu teori-teori sains yang dipakai untuk nafsiri Al-Quran itu
harus masuk dalam kategori teori yang sudah mapan dan baku di kalangan saintis, bukan teori-teori yang masih dalam proses pengembangan dan riset. Kenapa yang harus sudah baku? Karena dikhawatirkan kalau masih dalam proses pengembangan riset, ini kan belum ajak ya, dia akan fluktuatif. Hari ini bisa teorinya mengatakan A, lalu bulan depan atau tahun depan karena risetnya dikembangkan lagi, maka kesimpulannya bisa B. Nah, terhadap teori-teori yang masih fluktuatif karena masih dalam proses uji coba riset, itu tidak bisa dijadikan data tafsir. Yang bisa adalah teori-teori umum yang sudah disepakati oleh para ahli sains. Kenapa bagian ini dimasukkan ya, sebagai alat ukur keabsahan tafsir saintifik? Karena agar menghindari ya, kalau paling tidak meminimalisir kesalahpahaman orang yang belum bisa membedakan mana tafsir dan mana Al-Quran. Jangan sampai ada orang mengatakan bahwa Al-Quran berbeda gara-gara tafsir saintifiknya atau teori ilmiahnya berbeda. Nah, untuk menghindari itu, maka syarat ini dimasukkan. Kemudian, ya, parameter lanjutannya adalah ayatana sabah ma'asiyakil ayat. Jadi, data tafsir saintifik itu harus munasib, harus sejalan sesuai dengan siyakul ayat, dengan konteks ayat. Jangan sampai kemudian makna-makna saintifik yang dipakai untuk nafsir Quran tadi itu melampaui atau tidak sesuai dengan siyakul kalimat atau siyakul ayat. Nah, ini beberapa prasyarat ya yang dijadikan parameter oleh para ulama di dalam melihat dan menafsiri tafsir saintifik gitu. Nah, sekarang kita lihat ya beberapa contoh. Misalnya Imam As-Suyuti ya, di dalam kitabnya ya menukil pernyataan dari Abul Fadl Al-Mursi. Abul Fadl Al-Mursi mengatakan bahwa dasar-dasar ilmu handasah, ya, ilmu teknik keinsinyuran itu sudah ada di dalam Al-Quran. Misalnya yang diisyaratkan oleh ayat 30 dari surat Al-Mursalat. Qauluhu ta'ala intaliqu ila dhillin di thalathi syu'ab. Dia mengatakan, Abul Fadl Al-Mursi mengatakan, ayat ini menunjukkan kaidah teknik keinsinyuran ya. Apa itu? Bahwa bentuk segitiga itu tidak ada bayangan. Ya, tidak punya bayangan. Itu dalam teori keinsinyuran ya. Lalu As-Suyuti juga menukil dari Abul Fadl Al-Mursi tentang ilmu aljabar dan algoritma. Dia mengatakan bahwa ilmu tersebut sebenarnya mengambil dari
pembuka surat, terutama pembuka surat yang berupa huruf muqatta'ah. Alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim ra, dan seterusnya yang ada di 29 surat itu ya. Jadi beliau beranggapan bahwa pembuka surat dengan huruf tahaji atau huruf muqatta'ah itu merupakan hisabul jumal. Hisabul jumal itu adalah tradisi penghitungan atau pemberian bobot angka terhadap huruf-huruf Arab. Nah, dulu abajadun, hawazun, hatoyun gitu ya. Itu masing-masing diberikan bobot. Misalnya alif itu 1, ba itu 2, jim, dal, ha, dan seterusnya itu ada bobotnya ya, bisa Anda searching. Nah, ketika ngomong alif, lam, mim, alif 1, lam berapa, mim berapa, lalu dijumlahkan. Oh, berarti ini nanti akan bicara tentang apa? Itu namanya teori hisabul jumal ya. Hisabul jumal. Nah, kata Abul Fadl sebagaimana yang dikutip oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti, bahwa umur, kemudian jumlah-jumlah hari, tahun, dan lain-lain sebagainya terkait dengan umat-umat terdahulu, maupun misalnya masa kejayaan dinasti tertentu, itu bisa dilihat dalam hitungan kalkulatif melalui fawatihus suwar, pembuka surat tersebut. Nah, ini pendapat yang disampaikan oleh Abul Fadl Al-Mursi yang dikutip oleh Imam Asyuyuti. Nah, ini tentu kan berlebihan ya, mengukur umur orang, mengukur masa kejayaan dinasti tertentu dengan jumlah angka-angka yang dikandung oleh pembuka surat ya, dengan menggunakan teori hisabul jumal. Nah, ini dianggap problematik dan karena itu dikritisi oleh para ulama. Oke, kemudian contoh yang lain ya, misalnya diketemukan ya tentang apa namanya, bahwa bayangan benda dalam teori kimia ya, bayangan benda atau dalam teori ilmu apa itu ya, ada ya, bayangan benda itu dia bisa pendek dan juga bisa memanjang tergantung dari cahaya atau sinar yang menyinari benda itu. Misalnya kalau di siang hari pas jam 12 kita menancapkan katakanlah tongkat, maka bayangan dari tongkat itu kan tidak kelihatan, tidak ada. Dia akan ada ketika matahari itu sudah bergeser ke arah barat. Kelihatan sedikit ada bayangannya, lalu bergeser lagi semakin panjang bayangannya, bergeser lagi ke barat semakin panjang, terus sampai dia di ujung paling barat mau tenggelam. Kalau tidak ada mendung, maka bayangan tongkat tadi itu akan panjang sekali, bahkan lebih panjang dari tongkatnya. Nah, ini teori ya, bayangan matahari atau bayangan benda bergantung kepada jauh dekatnya matahari atau sinar yang menyinari benda.
Nah, katanya teori ini ya, itu sesuai dengan ayat qauluhu ta'ala alam tara ila rabbika kaifa maddad dhilla walau syaa la ja'alahu sakina thumma ja'alna asy-syamsa 'alaihi dalila. Tidakkah kalian melihat pada Tuhanmu bagaimana dia memanjangkan bayangan, maddadzil, memanjangkan bayangan. Seandainya dia berkehendak, maka dia akan menjadikannya tenang. Artinya bayangannya tidak akan memanjang, tetap segitu saja. Tsumma ja'alna asy-syamsa 'alaihi dalila, lalu kami menjadikan matahari itu sebagai dalil baginya, ya, bagi adzil. Ini katanya demikian, ya. Ya, ini ayat bicara tentang teori tadi. Nah, tentu penjelasan ini juga dikritisi oleh para ulama, ya, karena konteks ayat ini tadi ada syarat harus sesuai dengan konteks ayat, ya. Konteks ayat ini tidak sedang bicara tentang teori tersebut, kan. Nah, berbeda konteksnya, karena itu sebagian kritikus menolak pandangan saintifik seperti ini. Lalu ada Dr. Abdul Aziz Ismail yang menulis Al-Islam wa Tibbul Hadith, Islam dan ilmu kedokteran modern. Ketika beliau menafsiri Al-Baqarah ayat 22, ya, wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum. Ya, beliau mengatakan bahwa daging-daging, kemudian ikan-ikan, susu, itu katanya jauh lebih utama kandungan gizinya daripada apa namanya, daripada kacang-kacangan, kemudian gandum, kemudian jagung. Ya. Lalu dijelaskan di bagian-bagian lanjutannya dengan menghadirkan data-data teknis, ya. Kalau kita ingin sehat, maka harus mengkonsumsi makanan-makanan apa yang kita kenal dengan 4 sehat, 5 sempurna. Lalu dia hadirkan resep-resep makanan, gitu, ya, yang diolah dengan cara tertentu, ukurannya berapa gram dan lain sebagainya, dagingnya berapa gram, lalu berasnya, kemudian kentangnya berapa, kacangnya berapa, seperti layaknya kita mau masak, gitu. Nah, tentu tafsir ini kan terlampau menghadirkan detail-detail persoalan yang tidak ada kaitannya dengan ayat Al-Quran sebenarnya. Ayat yang tadi kan tidak bicara tentang resep makanan atau menu makanan, ya. Nah, ketika dihadirkan detail-detail menu makanan ini menjadi pertanyaan dan tanda tanya besar. Apakah data itu bagian dari tafsir atau bukan, kan gitu. Ya, teori-teori tentang gizi dan resep menu makanan, apakah itu relevan sebagai data tafsir atau itu hanya penjelasan lain yang tidak ada kaitannya dengan tafsir, kan ini yang menjadi problem pertanyaannya. Kalau itu diletakkan dalam narasi penjelasan ayat, seakan-akan ayat itu bicara mengenai persoalan teknis seperti yang tadi, padahal ayat tidak sedang bicara masalah itu. Makanya dikritisi oleh para ulama dan dikatakan tafsir-tafsir model ini, seperti contoh yang tadi saya sampaikan, itu masuk dalam kategori infiltratif, ya, tafsir infiltratif. Karena itu dia tidak bisa diterima. Kalau misalnya ingin bicara tentang teori gizi atau mau menulis tentang menu makanan, ya silahkan, tidak menjadi masalah. Tapi
tidak usah disambung kaitkan dengan ayat tertentu ya. Ini yang menjadi problemnya kan di situ. Nah, dokter gizi lalu dia menggunakan ayat ya untuk mengabsahkan teori dan ilmu gizi yang dia kuasai. Itu yang menjadi titik persoalan. Seandainya dia tidak menggunakan ayat untuk mengabsahkan teori pergizian itu, ya tidak menjadi masalah. Dia nulis buku terpisah sebagai sebuah bahan bacaan gitu ya. Lalu kalaulah diberikan ayat, ya ayat yang bicara tentang prinsip-prinsip umum bahwa harus makan itu halalan thayyibah, makanan itu yang halal dan bergizi. Nah, jadi prinsipnya saja. Detailnya biar ilmu kedokteran yang berbicara tanpa harus mengaitkannya dengan tafsir Al-Quran. Nah, kalau detail-detail teknis keilmuan ini dikaitkan langsung dengan ayat tertentu, itulah yang menjadi mahallun nadhar ya, menjadi titik perhatian kita semua dan juga perlu untuk dilakukan kajian kritisnya. Itu beberapa hal penting ya, jadi parameternya dan beberapa contoh. Nah, kitab seperti kitab Al-Jawahir yang dikarang oleh Syekh Tantowi Jawahari, tentu itu tidak semuanya terkategori infiltratif ya. Ada juga yang otoritatif ya. Dan tugas Anda yang nanti harus membaca secara lebih komprehensif. Anda dalami dalam bentuk penelitian mana-mana bagian yang masih al-asil, mana-mana bagian yang infiltratif atau ad-dakhil fi tafsir. Nah, hal lain yang ingin saya sampaikan adalah soal pemahaman terhadap doktrin bahwa Al-Quran itu mencakup semua bidang ilmu. Ya, seperti yang dikatakan misalnya oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, man arada ilmal awwalin wal akhirin falyatadabbaril Quran. Siapa yang ingin memahami ilmu generasi jadul zaman dulu dan hari ini dan yang akan datang, maka kita diminta untuk tadabbur Quran. Apa maksudnya? Ya, maksudnya adalah ya Al-Quran itu mengandung penjelasan-penjelasan prinsip ya, mengenai disiplin ilmu, keilmuan itu sepakat ya. Misalnya prinsip tentang pentingnya untuk melakukan riset, Al-Quran mengajak itu dengan berbagai macam redaksi, afala taqilun, afala tatafakkarun, afala yang duruna ilal ibili, dan seterusnya. Itu adalah prinsip-prinsip tentang pentingnya riset dan penelitian ya. Kemudian ya, prinsip lain ya, dalam pentingnya pengembangan ilmu pengetahuan itu adalah selain melakukan riset dengan melihat ya, ta'amul, tadabbur, tafakkur. Dalam kasus katakanlah penciptaan alam, ya banyak ayat mengatakan bahwa Allah mencipta alam itu dengan perhitungan yang sangat-sangat teliti. Sangat teliti. Kemudian pertimbangan yang digunakan di dalam menyusun alam semesta ini juga sangat seimbang. Disebutkan ada malam, ada siang, ada pagi, ada sore, ada laki, ada perempuan, ya, dan seterusnya. Itu bagian dari adanya prinsip keseimbangan di dalam penciptaan semesta. Nah, itu kan sifat yang terkait dengan prinsip-prinsip ya. Kalau itu iya, Al-Quran dengan jelas mengatakan. Tapi kalau sudah masuk kepada aspek detail, teknis, ya, makan kalau mau sehat itu berapa gram, berasnya berapa gram, kandungan gulanya, dan lain-lain. Al-Quran tidak bicara itu tentu saja. Ya,
teknisnya itu diserahkan kepada setiap umat dan masing-masing kondisi orang. Al-Quran tidak bicara itu. Makanya kalau tafsirnya, ya, tafsir saintifik itu sudah memasukkan detail-detail yang bersifat teknis operasional begini, itulah yang nanti dikhawatirkan akan terjerembab ya kepada kategori tafsir yang dipaksakan kalau dalam bahasanya Asy-Syatibi ya. At-takalluf fit tafsir ya. Jadi memaksakan diri di dalam menafsiri Al-Quran dengan menghadirkan data-data yang bersifat teknis, operasional, dan temporal. Jadi sifatnya sementara dan sangat subjektif tergantung masing-masing orang gitu. Bisa jadi si A kandungan gulanya butuh sekian, tapi si B butuh sekian. Makanya yang bersifat teknis ini kalau bisa jangan disambung kaitkan dalam data-data tafsir. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita mengajak umat untuk mempelajari ilmu, maka sampaikan prinsipnya saja. Soal teknisnya, silahkan dia belajar dalam ilmu kedokteran, belajar dalam ilmu fisika, geografi, antropologi, sosiologi, ilmu klimatologi, ilmu geologi, silahkan belajar sendiri teknis operasionalnya. Dan sepanjang dia belajar teknis operasionalnya, sepanjang masih mengikuti prinsip-prinsip yang digariskan oleh Al-Quran. Misalnya kalau dia membahas tentang detail-detail teknis makanan sehat dan sempurna, 4 sehat 5 sempurna, terdiri dari ini, terdiri dari itu, ya sepanjang masih menguatkan aspek prinsip dari ayat Al-Quran, ya maka itu sebenarnya juga adalah ilmu yang Qurani juga. Nah, ilmu yang Qurani. Karena apa? Karena prinsip-prinsipnya tidak menyeberang daripada ajaran Al-Quran. Nah, tapi mengaitkan hasil penelitian saintifik di bidang gizi, di bidang kedokteran yang bersifat teknis sekali itu ke dalam penjelasan-penjelasan ayat ini yang menjadi agak problem. Karena yang teknis-teknis ini kan fluktuatif, tidak ajak gitu ya. Nah, itu yang dikritisi oleh para ulama, sehingga harus betul-betul hati-hati kalau memasukkan data-data yang bersifat teknis operasional ke dalam dunia penafsiran Al-Quran. Nah, saya kira itu beberapa tambahan yang ingin saya berikan penekanan terkait dengan tafsir saintifik, dan harapan saya nanti Anda ada yang meriset tafsir saintifik ini, ya Anda kritisi mana bagian-bagian yang masuk infiltratif dan mana bagian-bagian data tafsir yang masuk dalam kategori otoritatif ya. Demikian, jika ada persoalan, pertanyaan, saya silakan. Apa Ibu bertanya? Ya. Aku bertanya tentang apakah tafsir Al-Jawahir dan Mafatihul Ghaib itu sudah ada terjemahnya Pak untuk saat ini? Saya tidak tahu ya, kayaknya belum itu. Wallahu a'lam. Coba di searching di Gunung Agung atau di Gramedia biasanya ada, atau di apa ya, toko buku Al-Kausar yang sering menerjemahkan kitab-kitab tafsir itu. Saya tidak tahu apakah sudah ada versi terjemahannya. Baik, Pak. Mudah-mudahan dicek dulu ya. Baik, ada lagi? Silakan kalau ada.
Diem semua ya. Kayaknya puasa ini. Puasa wicara ya, jadi nggak bisa ngomong. Kayak Ibunda Maryam. Ada lagi? Ibu, sana hanya saya. Cukup? Cukup ya? Ini pertemuan terakhir ya? Iya, Bapak. Terakhir masih minggu depan, Pak. Cuman mungkin kita belum UTS ya. Ya, UTS-nya nanti kita ganti aja. Ya, mungkin Oke. minggu depan jadi pertemuan UTS, Pak. Buat ngisi absen. Ya, nanti absennya diisi saja, karena tugas UTS-nya adalah merapihkan makalah, ya, revisi. Silakan Anda revisi hal-hal yang perlu direvisi, mungkin tambahan-tambahan dari diskusi dan penjelasan saya bisa Anda masukkan. Kemudian setelah itu digabung menjadi satu, silakan ditunjuk siapa PJ-nya, di layout seperti buku, ada daftar isinya, ada halamannya, lalu mulai dari kelompok 1 sampai terakhir ada dalam satu buku ya. Jangan lupa dicantumkan nama tetap, misalnya kelompok 1 itu judulnya apa, terus nama-nama timnya ditulis. Lalu terus sampai kelompok terakhir, gabungkan menjadi satu, jadikan filenya di PDF. Kalau mau dikasih cover juga boleh, kan banyak itu sekarang desain-desain gratisan di internet itu ya, biar keren. Lalu setelah di layout sedemikian rupa, baru dikirim. Terus yang slide-nya itu juga tolong dikirim juga, dikumpulkan juga ya, dikumpulkan ke siapa yang ditunjuk nanti untuk pengepulkan data tugas ini. Jadi itu untuk UTS ya, yaitu berupa kumpulan makalah, jadikan satu file buku layout yang bagus, plus kompilasi dari slide. Kalau slide-nya nggak usah dijadikan satu file ya, biarkan setiap kelompok filenya sendiri-sendiri, tapi nanti digabung dalam folder. Lalu untuk UAS-nya, ya sekalian saya umumkan biar bisa dicicil. UAS-nya itu resume. Ya, resume. Nah, materinya itu kan ada 13 kalau nggak salah. Jadi yang di resume yang 12 materi saja. Tapi teknisnya begini. Itu kan ada separuh sebelum UTS, separuh setelah UTS ya, dalam RPS itu. Untuk kelompok-kelompok yang presentasi sebelum UTS, yang diresume adalah materi pasca UTS. 6 saja, 6 materi pasca UTS.
Sementara kelompok yang presentasi pasca UTS, ya, itu yang diresum adalah 6 materi yang sebelum UTS. Jadi itu teknis tugas UAS-nya. Resumnya bagaimana, Pak? Resumnya tulis tangan, tugas individu. Tugas individu ada resum, namanya resum ya. Ya, jangan mindahin makalah. Kalau mindahin makalah mah bukan resum namanya. Resum ya singkat padat tapi substansinya kena. Kemudian setelah Anda tulis ya mungkin di kertas kerja Anda PDF-kan pakai HP, harus baru dikirim ke PJ-nya siapa yang ditunjuk nanti. Nah, oleh PJ nanti digabung, diurutkan sesuai urutnya 1 sampai 35 terakhir gitu ya. Habis itu dalam satu folder UAS ya, UAS. Yang tadi yang tugas pertama itu foldernya dikasih nama UTS itu saja. Isinya ada 2 yaitu buku hasil layout makalah yang sudah ditulis sama ada kumpulan slide per kelompok. Lalu yang folder UAS itu kumpulan PDF hasil resume ya tiap-tiap anak karena tugasnya individu. Jadi ada nomor 1 berarti absen nomor 1, nomor 2 berarti ya kasih nama aja, nama filenya kasih nama sendiri aja ya. Misalnya namanya siapa, Jelita ya sudah, nomor 1 Jelita, berarti itu resumnya Jelita. Terus siapa lagi, Khotijah berarti nomor berapa, sampai terakhir berapa, 35 misalnya, satu kelas ya sudah. Berarti ada 35 file resume. Masukkan dalam satu folder, setelah semuanya kumpul di PJ, baru dikirim ke saya secara kolektif. Jadi saya nggak menerima file satu persatu ya. Takut kekelingsut karena banyak kelas ini. Nah, jadi dikumpulkan di kawan dulu. Nah, teknisnya nanti dibahas sendiri bagaimana teknisnya. Ya. Nah, untuk tanggal pengumpulan terakhir, kapan ujian kita ini? Ujian setelah Id ya? Iya Pak, tanggal 28 Mei mulai UAS. Ya, kalau bisa dicicil dari sekarang, ya disepakati saja, misalnya tidak harus tanggal 28 karena tugasnya kan tugas individu hakikatnya ya. Disepakati saja, misalnya kalau di kelas lain ada yang sepakat tanggal 23 udah kumpul semua di PJ-nya, nanti tanggal 25-nya baru dikirim ke saya, terserah itu nanti. Nah, yang penting tidak melampaui tanggal seharusnya ya dalam UAS. Makanya sudah diumumkan sejak dini hari agar apa? Agar full tugasnya tidak ada yang terbengkalai karena waktunya masih panjang. Itu soal teknis ujian. Kemudian nanti ketika PJ mengirimkan semua folder yang berisi tugas tadi UTS dan UAS, tolong disertakan PDF dari hasil absensi manualnya ya. Jadi kan ini di absen manual kan, dicontreng yang izin, yang sakit, yang alfa itu lalu difoto, di PDF-kan, lalu juga ikut dikirim semua. Sehingga nanti bisa saya lihat dan saya periksa jumlah kehadirannya dan lain-lain. Nah, seperti itu. Bisa dipaham ya? Iya Pak, insya Allah. Jadi nanti hasil apa absennya juga taruh di folder itu ya Pak? Ya, tapi ditulis absen kelas berapa gitu ya. Absensi ini 6 ya, 6 garis miring apa A misalnya, 6A. Nanti tugas itunya di resumnya juga kasih nama ya. Jangan nggak ngasih nama, masing-masing itu kan bikin resum sendiri-sendiri. Anda kasih nama Anda, garis miring 6A, kalau kelasnya A. Biar saya nggak bingung. Ya, walaupun sudah dikumpulkan dalam
folder, tapi untuk mengantisipasi khawatir nanti saya bingung ini kelas A, kelas B gitu. Kadang-kadang filenya bareng-bareng saya buka, nanti lupa kalau ada nama enak. Oke, seperti itu ya. Bapak izin bertanya untuk slide-nya apakah slide asli atau boleh yang udah di PDF-in gitu, Pak? Kalau bisa yang asli ya, dalam bentuk PPT. Oke, Pak. Ya, itu dikirim, dipulkan dulu ke satu orang semuanya, lalu baru dikirim ke saya. Oke ya, Pak. Jadi paham ya? Ya, Pak. Baik, Pak. Masih ada pertanyaan? Insya Allah udah Bapak, tidak ada, Pak. mau Oh, ada. nanya mengenai absen nanti kirimnya kemana, ke Bapak langsung? Iya, iya. Setelah selesai, nah, ya kan, nanti isi semua ya, mulai dari pertemuan pertama untuk UTS, UAS-nya diisi semua aja, diisi semuanya. Jadi Iya, iya. full 16 pertemuan baru di PDF-kan. Nanti ngirimnya bareng semua file tugas ya. Oke, Bapak. Iya, iya. Ada lagi? Berarti ini kita pertemuan Zoom terakhir, Pak. Untuk mata kuliah ini ya terakhir. Kalau Medlit gimana, Pak? Kemarin kan Medlit juga ya. ketemu terakhir ya. Nanti Senin kita masuk, karena kemarin saya nggak bisa masuk. Oh ya, baik. Iya, Pak, baik, Pak. Senin terakhir insya Allah, kan belum hari raya kan? Senin besok belum kan? Belum, Pak. Ya, insya Allah Senin besok kita masuk. Insya Allah. Baik, kalau sudah bisa dipahami dengan baik, kita akhiri. Mudah-mudahan yang kita diskusikan, pelajari selama 1 semester ini bermanfaat, membawa barokah, khususnya dalam jangka pendek untuk kepentingan riset-riset yang akan Anda susun, dan juga jangka panjangnya tentu kita berharap ilmunya bermanfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Kita akhiri dengan membaca umul kitab ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya, kan. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas salah dan khilafnya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Temu Terima lagi kasih insya Allah banyak, semester Pak. depan. Doakan offline ya. Amin. Pak. Terima kasih ya. Saya pamit. Iya, Pak, siap. Semangat teman-teman mulai lesson.